Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Rosmiati, NIM 860190716. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum IPA di SD dengan judul percobaan yaitu uji lemak. Adapun tujuan dari kegiatan percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Kemudian, ada alat dan bahan yang akan saya gunakan pada kegiatan praktikum kali ini yaitu ada piring plastik, kemudian pipet, kertas coklat sampul, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah yang dikupas kering, pepaya 1 potong kecil, santan, minyak goreng, susu, dan air. Lemak merupakan salah satu zat gizi makro yang penting bagi tubuh. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh, serta penyusun membran sel. Secara kimia, lemak adalah ester dari gliserol dan asam lemak, dan bersifat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, atau alkohol. Lemak terdapat dalam berbagai bahan makanan seperti daging, susu, kacang-kacangan, kuning telur, dan minyak nabati. Dalam praktikum biokimia atau ilmu gizi, uji lemak dilakukan untuk mengetahui keberadaan lemak dalam suatu bahan makanan dengan menggunakan reaksi kimia dan sifat-sifatnya. Dan ini adalah prosedur percobaannya, yaitu karena saya sudah memotong kertas coklat sampul buku yang tadi, kemudian kita ambil pipet, kemudian isap air dengan pipet dan teteskan di atas salah satu kertas coklat. Setelah itu kita ambil minyak, kemudian isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat lainnya, dan biarkan si kedua kertas yang telah ditetesi ini biarkan 10 menit sebelum kita nanti uji coba menghadap cahaya. Kemudian setelah itu kita ambil 10 kertas coklat yang sudah kita potong-potong tadi dan sudah kita beri nama di kertas coklat tersebut. Kemudian kita yang pertama haluskan kemiri dulu. Setelah itu kita usap-usap di atas kertas coklat kira-kira 10 kali. Kita usap-usap sebanyak 10 kali dan bersihkan sisa kemiri. Setelah itu biarkan sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, sambil menunggu waktu, sekarang kita kerjakan juga hal serupa untuk ke-9 bahan makanan lainnya. Nah, sekarang kita akan cairkan margarin dengan cara dipanaskan di atas nyala lilin. Cairkan margarin tersebut sampai mencair di dalam sendok. Setelah margarinnya mencair, kemudian kita teteskan margarin di atas kertas coklat. Kita teteskan perlahan dan kemudian kita biarkan sekitar 10 menit. Nah, sekarang kita akan meneteskan susu yang sudah pada wadah tadi kita teteskan secara perlahan. Setelah itu kita bersihkan dulu pipetnya, kemudian kita ambil santan dan kemudian teteskan juga santan ke dalam kertas coklat yang tadi. Nah, kita usap-usap bahan-bahan yang lainnya yaitu seperti singkong, biji jagung kering, kacang tanah kering, seledri, wortel, dan pepaya. Dan kita tunggu selama 10 menit ya.
Kita tunggu selama 10 menit sebelum kita nanti amati coklat tersebut satu persatu menggunakan lampu senter. Nah, setelah menunggu selama 10 menit, kita amati kertas coklat tersebut satu persatu. Kita gunakan lampu atau senter, saya gunakan senter ke arah bekas usapan dan dari bahan-bahan makanan yang diuji tadi. Dan kita akan lihat kertas manakah yang meninggalkan bekas noda minyak. Yang pertama tadi kita lihat yaitu kertas yang diuji, yaitu memakai minyak dan meninggalkan noda minyak karena minyak itu mengandung lemak. Setelah itu ada kemiri juga mengandung lemak dan meninggalkan noda bekas minyak. Kemudian ada margarin juga mengandung lemak. Dan untuk air itu tidak meninggalkan noda minyak karena tidak mengandung lemak seperti wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, pepaya, dan susu juga di hasil percobaan saya itu tidak mengandung lemak, tetapi susu tersebut mengandung lemak, tetapi di percobaan saya susu tidak meninggalkan bekas noda sehingga tidak mengandung lemak. Mungkin yang saya teteskan itu susunya sedikit ya di percobaan saya sehingga tidak meninggalkan noda bekas minyak. Kesimpulan dari praktikum tersebut yaitu bahan makanan yang meninggalkan bekas noda minyak pada kertas, minyak, kemiri, margarin, kacang tanah, dan santan terbukti mengandung lemak. Bahan makanan yang tidak meninggalkan bekas noda minyak seperti air, seledri, wortel, biji jagung kering, singkong, pepaya, dan susu tidak mengandung lemak atau kadar lemaknya sangat kecil sehingga terdeteksi uji lemak dengan cara mengamati adanya noda transparan pada kertas merupakan cara sederhana untuk mengidentifikasi kandungan lemak dalam bahan makanan. Lemak umumnya terdapat pada bahan makanan yang berasal dari biji-bijian berminyak atau hewani, sedangkan sayur dan buah umumnya rendah lemak. Terima kasih.